Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di monolog kali ini. Insya Allah kita akan membahas tentang bagaimana hukum fikih dari memakan makanan yang ada di restoran berkonsep all you can eat. Bagaimana hukum fikih dari restoran all you can eat, di mana kita misalnya di mana kita hanya membayar uang 100.000 atau 150.000 tergantung restorannya, kita bisa menikmati makanan yang ada dalam restoran itu. Dengan uang 150.000 misalnya kita bisa makan sepuasnya di restoran tersebut. Bagaimana hukumnya? Boleh atau tidak kayak gitu? Oke, Nabi SAW contohnya di sini lebih cenderung ke goror ya, ketidakjelasan bagaimana kuantitas makanan tersebut. Nah, Nabi SAW melarang jual beli goror, ya, tapi nanti bakal dijelasin ini boleh nggak nih gorornya bagaimana gitu, apakah diperbolehkan atau tidak. Nabi SAW melarang jual beli goror karena transaksi ini pemicu terbesar terjadinya permusuhan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau mengatakan, "Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'il gharar." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang jual beli goror. Dan termasuk di antara jual beli goror adalah transaksi yang ukuran objeknya tidak jelas. Karena itu, kejelasan ukuran objek dalam transaksi menjadi salah satu syarat sahnya jual beli. Harga salah satu hadis ya, ada hadis yang mengatakan bahwasannya harga dan barang harus jelas diketahui penjual dan pembeli. Jika tidak, maka transaksinya batal. Jadi harus jelas ya teman-teman ya. Dalam kasus bayar 100.000 atau 50 atau 150.000, boleh makan sepuasnya. Ada bagian yang nggak jelas, yaitu ukuran makanan yang dikonsumsi pembeli. Dia bisa makan banyak, juga bisa makan sedikit. Lauk yang dimakan bisa banyak dan juga bisa sedikit, sehingga semua orang memahami ada ketidakjelasan di sana. Bagaimana hukumnya? Nah, ada dua pendapat dalam masalah ini. Pertama, transaksi ini dilarang karena ada unsur jahalah, yaitu ketidakjelasan. Ini merupakan pendapat Syekh Muhammad Mukhtar Aisyankiti ya. Pertama, ini transaksi ini dilarang karena ada unsur jahalah, yaitu ketidakjelasan, gharar. Nah, tentu ada dengan alasan dong. Dalam jawaban yang beliau sampaikan ketika kajian syarh Umdatul Fiqih, beliau ditanya dengan pertanyaan yang serupa tentang ini, hukum menjual makanan dengan cara makan sampai kenyang sementara bayar tetap. Jawaban beliau itu artinya makan sampai kenyang termasuk jual beli menjual yang nggak jelas. Karena istilah kenyang pada manusia itu tidak memiliki batasan. Dan jual beli ini dilarang berdasarkan keterangan dari Al-Quran dan Sunnah, nggak boleh karena nggak sah membeli sesuatu kecuali semuanya secara jelas. Dan jelas kriterianya dan jelas ukurannya. Nah, terus juga ada tadi pendapat yang tidak dibolehkan ya. Nah, namun juga ada nih pendapat kedua nih. Ya, pendapat yang kedua ini membolehkan. Pendapat kedua ini membolehkan. Transaksi ini dibolehkan dan ini merupakan pendapat Imam Ibnu Utsaimin dan Dr. Muhammad Said Al-Boti. Imam Ibnu Utsaimin ditanya tentang hukum warung yang menjual makanan. Bayar 20 rial dan makan sampai kenyang. Jawaban beliau, yang zahir semacam ini dibolehkan karena ukuran yang dihidangkan jelas dan ini dibolehkan sesuai adat. Namun jika yang orang merasa bahwa dirinya banyak makan, dia harus menyatakan ke pemilik warung karena manusia berbeda-beda. Nah, dan terus bagaimana nih posisi kita sebagai seorang muslim? Apa pendapat mana yang harus kita pilih? Nah, tentunya kita memilih pendapat yang rojih atau memilih pendapat yang mendekati. Nah, atau mayoritas ulama memilih yang mana gitu. Para ulama membolehkan melakukan transaksi gharar yang ringan. Boleh yang ringan nih kalau gharar ringan. Nah, adapun keterangannya, contoh yang nggak boleh itu ghararnya banyak. Contoh hukum yang banyak, ghararnya banyak, seperti hukum burung yang ada di udara, membeli burung yang ada di udara, kan nggak jelas tuh. Ini ghararnya banyak dan ulama sepakat bahwasannya haram, dilarang.
Adapun goror yang sedikit, hukumnya boleh nih, ulama sepakat. Contohnya seperti apa namanya, masuk WC bayar misalnya 2.000 atau berapa gitu. Nah, kan ini orang-orang kalau masuk WC kan beda-beda tuh bagaimana seberapa banyak air yang diciduk gitu ya, air yang dipakai atau seberapa lama waktu yang dihabiskan di dalam WC kan berbeda-beda. Ada juga gorornya sedikit juga eh, juga seperti apa jumlah pondasi rumah dan jenis kapas kain juga. Ya, intinya yang gorornya sedikit hukumnya boleh ya. Dengan sepakat para ulama hukumnya boleh. Nah, pendapat yang terakhir ketiga nih goror pertengahan baina-baina nih ada gorornya 50-50 nih. Hukumnya bagaimana nih? Hukumnya diperselisihkan ternyata. Ulama berselisih pendapat. Apakah dimasukkan yang pertama ataupun yang kedua. Nah, sebentar. Oke, langsung saja kita ke intinya ya. Dalam kasus warung bayar sekian silahkan makan sepuasnya. Jadi all you can eat nih. Pemilik warung maupun konsumen bisa memahami di rentang berapa kuantitas makanan yang akan dikonsumsi untuk sekali kunjungan. Karena ya uruf atau kebiasaan orang-orang itu ya makan paling nambahin 1 atau 2 porsi aja kan. Lauknya mungkin bisa sampai 4 sampai 5 kali paling banyak gitu. Jadi jadi owner pemilik restorannya juga paham gitu. Palingan orang itu makannya paling sekitar emang 150.000 gitu. Jadi andai kata ada orang yang bisa melebihi kalau dihitung-hitung emang bisa di atas 150.000, ya mungkin itu nggak banyak gitu kan. Nah, sekali lagi jadi jelasin lagi dalam kasus warung all you can eat ini, pemilik warung maupun konsumen bisa memahami di rentang berapa kuantitas makanan yang akan dikonsumsi untuk sekali kunjungan. Contohnya untuk nasi antara 1 sampai 3 ons atau per orang, lauk antara 2 sampai 5 ons atau per orang dan seterusnya, dan mereka bisa mentoleransi untuk selisih kuantitas di rentang itu. Ya, dan itulah goror yang ringan yang dibolehkan. Karena itulah intinya di sini nih. Karena itulah pendapat yang lebih mendekati adalah pendapat yang membolehkan karena gorornya sedikit ya, nggak banyak. Jadi paling kalau andai kata 150.000 itu mungkin bisa jadi dia apa bisa lebih makannya sedikit atau bisa kurang. Nah, hanya saja bagi yang mereka kuantitasnya makan yang tidak normal melebihi dari umumnya masyarakat, maka dia harus disebutkan di awal agar tidak merugikan salah satu pihak. Oke teman-teman, mungkin itu saja. Semoga bisa dipahami, semoga bisa bermanfaat. Kalau ada yang masih kurang paham, silahkan tulis di kolom komentar ya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.